warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Hari dari kelas 12 IPB. Masih tentang energi, saudara. Indonesia punya harta karun besar bernama panas bumi. Potensinya nomor 2 terbesar di dunia. Tetapi namanya juga harta karun ya. Harus butuh usaha keras untuk mendapatkannya sampai dimanfaatkan untuk lingkungan yang lebih bersih. Upaya mengoptimalkan sumber energi bersih alias clean energy terus dilakukan di Indonesia. Salah satunya panas bumi. Lingkungannya lebih bersih adalah tujuan utama Kementerian Energi, Sumber Daya Mineral atau ESDM, menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi alias PLTP mencapai 3.355 MW. Target ini dimuat dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik tahun 2021 sampai 2030. Perlu diketahui saat ini sumber energi utama masih berasal dari bahan fosil, seperti batu bara dan minyak bumi, sedangkan pemanfaatan gas alam dan energi terbarukan belum tentu maksimal. Padahal Indonesia memiliki potensi panas bumi yang sangat besar, yaitu 23,76 gigawatt. Urutan kedua terbesar setelah Amerika Serikat sebesar 30 gigawatt. Tetapi untuk mendapatkan harta karun baru bernama panas bumi ini, industri butuh bantuan pemerintah, yaitu soal pembebasan lahan dan logistik. Selalu menjadi masalah adalah perizinan untuk masuk perhutanannya, terus juga tadi masalah logistik pembebasan lahan. Jadi itu yang selalu menjadi masalah. Hanya untuk misalkan jalan aksesnya aja itu bisa bertahun-tahun untuk bisa membebaskan lahannya. Jadi memang tax holiday ya is good. Semua fiskal insentif itu kita terima dengan baik dan kita dengan sangat terbuka dan terima kasih sekali dengan pemerintah. Tapi memang butuh lebih dari itu, yaitu tadi yang kesulitan-kesulitan di lapangan. Jadi memang dari sisi investor kita juga tidak hanya memikirkan memang uangnya, karena time is also money. Ya, kalau kita eksplorasi, kalau kita operasi itu membutuhkan bertahun-tahun, itu akan juga mempengaruhi keekonomian sebuah lapangan tersebut. Jadi itu yang mungkin mesti dibantu bagaimana caranya dari pemerintah untuk membantu hal tersebut, pembebasan lahannya, akses dan masalah sosial. Secara ekonomi, panas bumi yang bisa menjadi sumber listrik punya banyak kelebihan, di antaranya terbarukan, emisi CO2 dan polusi rendah, efisien lahan tidak tergantung cuaca, biaya relatif rendah, pilihan teknologi yang bervariatif. Asumsi biaya pengeboran panas bumi yang menjadi ongkos investasi per megawatt adalah 4,78 juta dolar Amerika Serikat, tetapi secara cenderal eksplorasi dan pengembangan menelan investasi tertinggi. Meski sulit didapat, panas bumi diyakini menjadi clean energi paling stabil dibanding EBT lain. Surya, Bayu, dan lain sebagainya, itu prinsipnya mereka adalah intermittent. Jadi surya itu hanya bisa mungkin sepertiga hari ya, 6-8 jam mereka beroperasi. Sisanya harus pakai apa? Ya, mau tidak mau harus di backup dengan energi yang lain. Ya. Contoh misalnya, kalau 400 megawatt di Cirata, maka PLN juga harus menyiapkan pembangkit sebesar yang sama untuk kemudian bisa digunakan di malam hari. Ya. Tentunya yang paling mudah bagi PLN untuk bangun adalah mungkin PLTU ya, gitu kan. Artinya berarti kan sebenarnya ada satu nilai yang sebenarnya belum dihitung juga kan, gitu kan. Karena availability faktornya itu sebenarnya cukup rendah kalau PLTS. Tetapi secara kapasitas terpasang ketika sudah terbangun akan muncul besar gitu kan, 400 megawatt ya. Tapi penggunaannya yang mungkin tidak seperti panas bumi yang bisa baseload ya. Transisi energi yang mulus dibutuhkan Indonesia saat beralih dari fosil ke terbarukan agar panas bumi bisa lebih cepat dan maksimal dimanfaatkan, butuh kebijakan pemerintah yang mendukung industri sekaligus tetap melindungi lingkungan. Hafiz Hari, Kompas TV, Jakarta. Baiklah, di sini kita akan mempelajari sumber-sumber energi. Nah, yang pertama, sumber energi adalah sesuatu yang ada di sekitar kita yang dapat menghasilkan energi. Selanjutnya, sumber energi terbagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Primer tersedia di alam dan belum terolah. Contohnya seperti sinar matahari, angin, air, biomasa, makanan bahan bakar fosil. Sekunder
berasal dari pengolahan sumber energi primer, contohnya seperti listrik dan olahan bahan bakar fosil. Nah, selanjutnya ada contoh sumber energi, yaitu matahari, air, angin, biomasa, makanan, bahan bakar fosil, dan listrik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh tersebut. Yang pertama, matahari. Sumber energi terbesar di tata surya. Dimanfaatkan sumber energi panas dan cahaya. Dimanfaatkan tumbuhan untuk fotosintesis. Dimanfaatkan untuk manusia untuk mengeringkan pakaian, menjemur ikan, membuat garam, serta menghasilkan energi listrik. Selanjutnya contoh kedua yaitu air, yang diperlukan makhluk hidup untuk minum. Dimanfaatkan manusia untuk minum, mandi, mencuci. Dimanfaatkan untuk memutar kincir air dan membangkitkan listrik. Yang ketiga, angin. Dimanfaatkan untuk menghasilkan energi gerak. Dapat memutarkan kincir angin, mendorong perahu layar, dan mengeringkan pakaian. Energi angin dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Selanjutnya contoh keempat, biomasa. Sumber energi terbarukan. Sumber energi biomasa dapat berasal dari limbah pertanian, misal limbah jagung dan kedelai. Di Indonesia ada PLTBM, pembangkit listrik tenaga biomasa. Di Gorontalo dimanfaatkan tongkol jagung. Yang kelima yaitu makanan, berasal dari hewan dan tumbuhan. Bahan makanan menghasilkan energi kimia bagi tubuh. Energi kimia diubah menjadi energi gerak dan energi panas untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Yang keenam yaitu bahan bakar fosil. Dihasilkan sisa-sisa makhluk hidup yang terkubur jutaan tahun. Contoh bahan bakar fosil minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Minyak bumi diolah menjadi beragam bahan bakar seperti minyak tanah, bensin, solar, dan lain-lain. Contoh yang ketujuh, listrik. Sumber energi sekunder yang dihasilkan dari sumber energi lain. Listrik dimanfaatkan untuk menyalakan beragam peralatan elektronik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berdasarkan ketersediaannya, sumber energi dibedakan menjadi dua, yaitu sumber energi terbarukan dan sumber energi tidak terbarukan. Sumber energi terbarukan selalu tersedia di alam dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Contohnya matahari, angin, dan biomasa. Sumber energi tidak terbarukan tidak selalu tersedia di alam. Sumber energi ini bisa habis jika dipakai terus-menerus. Contohnya bahan bakar fosil, minyak bumi, batu bara, dan gas alam.